Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Ada jelas ya. Oke, hari ini kita kuliah kedua ya, kedua. Seperti yang saya sampaikan, hari ini kuliah kedua, nanti besok hari Selasa, tanggal 23 September kita kuliah ketiga ya. Karena Sabtu kemarin saya nggak bisa datang ya, karena ada perlu, jadi nggak bisa datang ya. Nanti itu sebelum kuliah kita mulai ya, eh, saya absensi dulu untuk bukti kita kuliah hari ini ya. Bentar ya. Bentar ya. Ini kurang jam, bentar ya. Akuntansi jam 1. Ya, ya. Bentar mana? Ya. Hmm. Langsung kan ya. Betul ya. Langsung. Akuntansi. Oke. Ini Sabtu 6 September. Waduh, kita kuliah. Bentar ya. Ini Sabtu 30 September. Sabtu. Itu kemarin siapa ya? Kemarin. Itu berapa ya? Ini sini samping itu. Ini Sabtu. Itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 20 ya? Iya, Pak. 20, Pak. 20. Ya, jadwal hybrid ya. Ya, sebentar ya. Jadi udah terus saya itu udah saya apa? Terus stop ya. Mana ini? Bentar ya. Nah, begini ada masalah. Ya.
Tadi sudah saya koreksi ya, ternyata nggak apa. Itu kenapa nih? Simpan, yakin. Desember, kemudian juga. Ini udah nih. Ini kuliah. Presentasi absen. Absen nggak muncul. Kenapa nggak muncul absennya? Kuliah. Oh, alah. Edit. Teori. Nggak muncul absennya gimana caranya? Jalur ujian. Kembali ke daftar. Senin. Ke 31K. Ya ini nggak muncul coba absensinya. Saya lagi apa? Mau lihat nih ya. Terjadwal. Edit. Dimulai ya. Dimulai. Simpan. Yakin. Bentar. Ke daftar. Jadwal posisi absen. Oh ya boleh. Oke. Ya. Oke. Ya. Bentar ya. Udah kelihatan belum absennya? Kelihatan belum? Belum ya? Belum, Pak. Bapak belum Bentar. share. Ya. Oke. Abraham Reinhard Lapondu ada? Gak ada. Aksen Alpha. Gita Octavia Hadir, Pak. hadir. Kemudian Nur Aisyah Hadir, Pak.
Rahasia hadir mana Rahasia? Hadir, Pak. Sudah Malviana Hadir, Pak. hadir ya. Kemudian Maulidina Hadir, Bapak. hadir. Kemudian Serliana Hadir, Pak. hadir. Kemudian Tazkia ada Alfa. Dan dia Hadir, Pak. hadir. Kemudian Zaskia ada Alfa. Kemudian Nindya ada Nindya nggak ada Alfa. Kemudian Iwana Hadir Bapak. hadir. Simpan. Kemudian sebentar ini. Di sini. Udah ya. Persen. Pak, maaf Pak, Zaskia hadir ya Pak? Zaskia mana? Zaskia saya Pak. Tadi kenapa nggak jawab? Tadi saya lagi di jalan ke kantor Pak, maaf ya. Oh ya, ini Zaskia. Ya. Iya, makasih Pak. Oke. Kemudian apa stop share nih? Ya. Oke, tolong buka ya, saya mau foto kehadiran awal kuliah ini ya. Oke. Saya hitung yang ini siapa nih? Nur Hadiah, Nur Aisyah ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. Grup. Sorry. Sorry. Jadi ini kuliah kedua ya. Kemudian kuliah ketiga nanti hari Selasa jam 7 malam ya. 7:15 ya, 7 berapa ya? Malam. Nanti Sabtu depan kuliah seperti biasa ya. Jadi mohon maaf karena kemarin nggak bisa datang ya karena ada perlu ke Bandung, ada acara di Bandung ya. Oke, untuk itu kita mulai kuliah lagi ya. Kuliah materinya itulah bab 2 ya, bab 2. Dari buku ini, buku Accounting Theory ya. Teori karangan dari Godfrey ya. Ya. Suara saya jelas kedengaran ya. Yes, Pak. Nah, jadi saya pakai 2 device karena laptop saya suara yang kurang keras, saya pakai satu lagi pakai HP ya, pakai HP. Jadi ini HP yang saya buka ya. Sedangkan yang laptop suaranya saya matiin ya, saya matiin suaranya. Karena buka PowerPoint di laptop, sedangkan suara di HP. Oke ya. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana teori akuntansi itu dibangun ya. Jadi konstruksi, didesain teori akuntansi itu seperti apa ya. Nah, ada beberapa teori nanti akan diberikan pada kesempatan ini. Teori-teori yang digunakan dalam membangun teori akuntansi. Yang pertama adalah teori pragmatis ya. Sebenarnya teori ini terkait dengan kualitas informasi ya. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi. Dia mengadopsi dari ilmu bahasa sebenarnya, ilmu bahasa. Jadi dalam ilmu bahasa itu ada tingkatan kualitas informasi ya yang diberikan ya. Pertama level sintaktik ya, sintaktik di mana pada level ini informasi itu memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi selama ini. Dia tidak menggambarkan kondisi sekarang ya, sekarang. Itu sintaktik level. Nah, jadi contoh misal sudah bercerita ya
storytell ya, itu adalah cerita tentang level sintaktik ya. Kondisi-kondisi dulu itu bisa jadi kondisi sekarang tidak sesuai lagi gitu ya. Tidak pas lagi, culture sudah berubah, orang berubah dan sebagainya. Nah, kalau itu bahasanya itu level sintaktik. Nah, kemudian jadi simbol-simbol yang disampaikan itu simbol masa lalu gitu. Bukan simbol-simbol bahasa itu masa lalu, bukan simbol sekarang. Syntactical level. Jadi, nah, berkembangnya kualitas informasi bahasa itu naik ke level 2, di mana bahasa itu tidak hanya menggambarkan fenomena masa lalu, juga menggambarkan fenomena sekarang. Ya. Jadi itu levelnya semantik ya, semantik level. Jadi dia menceritakan apa yang terjadi sekarang dan juga ada hubungan dengan masa lalu, ya, masa lalu ya. Itu. Jadi tidak hanya masa lalu saja. Gitu. Nah, pada kondisi ini orang-orang berusaha menyampaikan informasi apa adanya, apa yang terjadi sekarang ya. Jadi sekarang dan ada hubungan dengan masa lalu. Nah itu kualitas informasi bahasa. Kalau saya lihat penjelasan ini saya lihat di buku Hendriksen, Content Theory. Hendriksen itu ada menjelaskan level-level bahasa yang diadopsi dalam melihat kualitas informasi akuntansi. Seperti misalnya kalau di akuntansi itu informasi yang terkait dengan nilai buku aktiva tetap itu levelnya adalah sintaktik level. Karena nilai buku yang dicantumkan di neraca itu menggambarkan historis. Ya. Jadi belum tentu nilai itu sesuai dengan kondisi sekarang. Ya, sekarang. Jadi benar-benar hanya masa lalu karena sepanjang ada bukti ya disampaikan. Ya. Nah itu yang sintaktik. Ya. Kalau semantik di dalam informasi keuangan itu itu biasanya pelaporan terhadap unsur laporan keuangan itu di mana hasil nilainya itu menggambarkan hasil sekarang gitu ya. Jadi seperti menggunakan fair value ya, nilai wajar pasar ya. Nah itu nilai sekarang dan nilai pasar wajar itu ada kaitan dengan perolehannya masa lalu gitu. Dulu diperoleh sekarang harga berapa gitu. Itu semantik ya, semantik level ya. Itu. Jadi jadi pada saat setelah akuntansi tahun 70-an ya, 70-an sampai itu 90-an ya itu semua cenderung menggunakan data historis ya. Walaupun ada beberapa item yang satu dua menggunakan fair value ya. Kemudian pada saat itu belum ada menggunakan fair value, menggunakan yang sifatnya estimasi harga sekarang ya atau kondisi sekarang harga. Nah, level ketiga itu lebih tinggi lagi ya. Itu levelnya pragmatis ya. Pragmatic level ya. Level itu di mana informasi itu tidak hanya menggambarkan kondisi sekarang, tapi juga menggambarkan masa depan. Itu pragmatis. Ya. Jadi kondisi sekarang itu bukan kondisi sekarang apa aja, baik kondisi buruk, kondisi jelek ya, baik gitu. Nah, itu pragmatis. Ya. Dan kedepannya ya akan seperti itu gitu, seperti itu. Sekarang dan ke depan. Tapi kalau semantik kan tidak mencerita masa depan ya, sekarang aja. Ke depan seperti apa ya mereka nggak begitu memprediksi lah ya. Itu semantik ya. Dapat level pragmatis itu ya, kalau di akuntansi ya itu informasi seperti activa leasing itulah lebih cenderung pragmatis ya. Jadi leasing itu dia menilai aset leasing itu kondisi sekarang dengan mempertimbangkan perspektif ke depan. Jadi dengan menggunakan present value. Present value itu mengambil perspektif ke depan dan sekarang ya segitu nilainya gitu ya. Tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan itu berarti ada perspektif yang salah gitu. Jadi pasar yang keliru. Dia asumsikan nilai di pasar itu betul-betul mewakili apa yang terjadi ke depan. Seperti harga saham itulah pragmatis ya. Pragmatis harga saham. Bukan semantik, tapi pragmatis. Ya. Karena si investor itu dalam mempertimbangkan beli saham, dia mempertimbangkan kinerja sekarang yang merupakan menggambarkan apa yang terjadi di masa datang, ditarik ke sini. Jadi kalau nilai saham itu pasti menggunakan present value. Present value
itu sama dengan fair value harga pasar. Jadi kalau fair value itu nggak sama harga pasar, berarti nggak ada level sekarang, hanya perspektif depan, tapi nggak sesuai dengan kondisi sekarang. Dan seperti itu pragmatis. Kalau kehidupan sehari-hari, kalau pragmatis itu ya seperti misalnya kondisi sekarang cenderung orang korupsi, ya korupsi. Dan ke depan itu korupsi menggila-gilaan. Kalau sudah pragmatis, saya pragmatis saja kok. Berarti sudah adalah termasuk golongan koruptor. Gitu. Koruptor, dan ke depan pun juga akan ini sudah orang berperan dalam mengerupsi duit negara triliunan rupiah. Itu pragmatis. Jadi hati-hati ngomong pragmatis itu pada kondisi mana sudah pragmatis. Apa kondisi kulit jelek atau baik gimana. Jadi tapi cenderung kalau pragmatis itu apa yang terjadi sekarang kan, tren sekarang gitu. Jadi jangan latah ya mengenai pragmatis. So pragmatisnya kok kalau seandainya disuruh kerja apaan saya mau, ya penting dapat duit gitu, ya. Ke depan juga gitu, gitu. Itu pragmatis ya. Misal contoh, Pak mau nggak Pak ngerjakan merampok bank, kan butuh duit kan, kayak saya mau aja gitu. Itu kan pragmatis itu jadi perampok ya. Mau nggak Pak, kalau pragmatis itu di perusahaan itu banyak korupsi. Kalau semua karyawan itu rata-rata mengambil duit dari nasabah, ya nasabah. Dan itu dia nggak minta, tapi maksa orang itu ngasih duit ke dia. Dia ikut juga, karena lebih pragmatis. Ya. Dan ke depan pun terjadi saya ikut aja gitu. Jadi follower seperti itu yang cenderung lebih pragmatis. Ya. Misalnya contoh seperti misalnya di politik, gitu, contohnya lah buzzer itu pragmatis mereka, pragmatis ya. Dia ikut di lingkungan mereka, kalau mereka menghina orang, dia menghina juga. Dan ke depan akan terus menghina, asal duitnya dapat. Itu pragmatis. Jadi kalau sudah mengatakan kondisi sekarang itu parah, saya lebih cenderung pragmatis, berarti sudah ikut yang parah itu. Gitu. Bukan berarti saya memperbaiki keadaan. Gitu. Itu hati-hati. Itu. Karena masyarakat keliru. Itu. Kondisi sekarang kayaknya nggak memungkinkan berbuat jujur. Justru mencari kerja jujur sulit. Gitu. Yang gampang cari pekerjaan yang nggak jujur. Ya, saya pragmatis saja deh kondisi seperti itu. Berarti saya ikut apa? Ikut kondisi di mana saya tidak jujur juga. Ya. Itu pragmatis. Jadi yang di dalam akuntansi itu deskriptif pragmatik, pendekatan pragmatik itulah bersama pelaku akuntan dan diamati. Pelaku akuntan itu dan itu cerminan dari bagaimana dia ke depan itu. Ya. Teori yang dikembangkan dari bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu, dan itu biasanya mereka ikut apa yang kebanyakan dilakukan orang gitu. Kalau seandainya orang banyak manipulasi data penjualan, dia ikut juga gitu. Pragmatis ya. Uji dengan mengamati apakah akuntan bertindak sesuai dengan cara yang disarankan oleh teori tersebut ya. Dan adalah pendekatan induktif. Induktif itu adalah pragmatis ini perkara induktif. Kenapa induktif? Induktif itu adalah dia ikut praktek yang ada saat ini. Yang induktif. Jadi bukan mengikuti dalam bentuk perumusan kerangka konseptual, nanti baru dia bekerja prakteknya. Di mana ada situ proses electrical proses di mana memilih proses yang terbaik itu diterapkan. Tapi kalau di induktif kan enggak, dia nggak ada proses memilih yang terbaik. Ya. Jadi tidak ada konseptualnya bagaimana harus mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Tapi dia kerjakannya apa yang dikerjakan selama ini, kerjakan aja. Itu induktif. Sama saudara kalau kerja di perusahaan, saya induksi dulu ya katanya. Jadi nggak training Pak, ya induksi training induksi, jadi langsung kerja gitu. Jadi artinya apa? Saudara sebelum bekerja, saudara disuruh dulu magang atau mengenal operasional perbankan, mengenal operasional industri. Disuruh ngomong dulu, dari situ saudara akan lihat, oh begini caranya kalau transaksi A, prosedur seperti ini, dan dokumen dibuat adalah seperti ini, laporan dibuat seperti ini, dan datanya seperti apa gitu. Dalam induksi itu. Jadi induksi itu ada merupakan proses lahirnya suatu teori. Proses teori ada dua, deduktif dan induktif. Kalau deduktif dari pemikiran konseptual framework, nanti dia ada formulasi, nanti diuji di lapangan. Apakah bisa dipraktekkan atau tidak. Seperti misalnya, kenapa pesawat terbang lahir? Itu proses deduktif. Ya, deduktif. Kenapa? Sebelum pesawat terbang itu diciptakan, kan nggak ada pesawat terbang. Ya. Nggak ada. Jadi dia memiliki sesuatu yang nggak ada jadi ada. Tapi kalau induktif, dia memikir yang ada jadi ada. Yang ada, yang sudah ada menjadi ada gitu ya. Sudah ada jadi ada.
dan dia berusaha memperbaiki yang ada itu induksi, induktif ya, induktif. Ya, yang ada itu diketahui dan mulai diperbaiki, direview oleh mereka. Nah, itu ada. Itu induktif itu. Seperti misalnya kalau saudara ada YouTuber, kalau dia ini review rumah itu udah ada, tapi di review. Nah, itu induktif. Sehingga akhirnya suatu kesimpulan, kalau rumah gini, itu induktif ya. Nah, pragmatis seperti itu, lain dari proses induktif ya. Nah, kemudian kritik terhadap pendekatan pragmatif, deskriptif adalah itu dia tidak mempertimbangkan kualitas tindakan akuntan. Ya. Jadi pragmatis itu. Jadi dia pragmatis itu ya kalau seandainya kondisi sekarang itu cenderung tidak benar, ke depan juga seperti itu, dia nggak pertimbangkan apakah perlu memperbaiki situasi yang lebih baik. Ya. Dia mempertimbangkan itu karena pragmatis kan. Jadi kalau dia proses induksi, dia nggak pertimbang. Kalau deduktif kan dari kondisi induksi itu dideduktifkan, dipikirkan bagaimana praktek itu bisa lebih baik, cara gimana. Nanti bukan kerangka konseptualnya, nanti dites lagi itu proses dites ke lapangan itu deduktif ya. Jadi induktif ke deduktif ya. Tapi pragmatis itu nggak ada proses untuk memperbaiki, tidak memberikan ketentuan bahwa praktek akuntansi dapat ditantang, atau nantinya di review dan sebagainya, ya. Kemudian berfokus pada pelaku akuntan, bukan pada pengukuran atribut perusahaan. Jadi bukan atribut perusahaan itulah, misalnya contohnya, apakah perusahaan ini memiliki atribut dalam bentuk tempat yang strategis, ya, SDM yang kuat dan sebagainya. Sehingga nilainya perlu ditingkatkan, enggak, ya. Kalau itu kan harus ada evaluasi nilai kan, ini nggak ada, ya kan. Ya. Nah, dalam psikologikal, kalau pendekatan pragmatis dalam psikologikal, ya, ini digantung pada pengamatan reaksi pengguna terhadap kalkulator akuntan. Jadi kalau akuntan menyampaikan inilah sekitar yang terjadi, dan itu terserah Anda menilai seperti apa ya prospek ke depan, tapi kita harus seperti ini. Nah, nanti bereaksi itu ya pengguna-pengguna laporan keuangan itu. Reaksi diambil sebagai bukti bahwa keluarnya berguna dan mengandung informasi relevan. Kalau nggak berguna, dia nggak ada reaksi. Ya. Itu artinya pragmatis. Dan kritikan terhadap psikologi pragmatis approach adalah beberapa pengguna mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis. Ya. Logis. Ya, bisa ada tidak logis karena informasi disampaikan itu bisa informasi yang transaksi yang terjadi, tapi yang nggak logika juga. Jadi orang menerima apa adanya. Berupa pengguna mungkin memiliki respon yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, kalau ini tidak logis, respon ditentukan sebelumnya, itu pengguna mungkin tidak bereaksi ketika mereka seharusnya. Jadi reaksi nggak ada. Jadi kasih informasi yang betul-betul kondisi sekarang dan bisa prediksi ke depan, dia komen berarti tidak relevan dia. Jadi seperti ini. Oleh karena itu, teori ini diuji dengan menggunakan sampel manusia yang besar. Ya. Jadi supaya bisa menggambarkan apa yang terjadi belum besar. Kalau enggak kan bisa enggak representatif ya. Data yang sedikit dan hanya dalam sebenarnya homogen ya, berarti nggak bisa digeneralisasi untuk kondisi umum ya, umum. Ya. Nah, kemudian teori sintaktik dan semantik seperti yang saya jelaskan tadi. Sintaktik itu berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan. Sifatnya adalah historik ya. Jadi hanya berdasarkan bisnis proses input transaksi yang pertukaran yang dicatat dalam voucher, jurnal dan buku besar seperti cycle ya. Itu data hasil nanti itu memberikan gambaran kondisi yang ada sekarang dan ke depan enggak. Kalau misalnya sudah beli barang sudah beli barang 100.000 ya. Beli barang sudah kesalahan dalam itu mahal gitu, terlalu mahal. Harusnya harga pasar 500, sudah beli 1.000 ya. Tapi karena itu ada transaksi, ada bukti, ada dokumen ya yang mendukung dari transaksi itu, pasti sudah catatlah sebesar 1.000 bukan 500. Walaupun sebenarnya harganya 500. Nah, itu level sintaktik sehingga informasinya belum tentu sama dengan sekarang. Harus informasi 900 saya catat 1.000. Karena saya
ikut aturan normatif yang mengatakan dia 1.000 bukan 900 karena ada buktinya. Dan kemudian dimanipulasi berdasarkan premis dan asumsi authenticity stories ya. Itu. Nah, ada juga yang historis dulu berapa harganya? Saya beli sekarang 10.000. Dulu harganya berapa? 900, setelah harga 900. Ya, bukan 10.000. Padahal harga sekarang 10.000. Tadi kan terbalik ya. Ya. Nah, sintaktik remas semantik ini dikritik karena tidak ada verifikasi empirik independen dari output yang dihitung. Ya. Artinya apa? Apa? Waktu saya menilai saya menilai hasil hanya berdasarkan masa lalu. Ya. Tidak ada terkait dengan empirikal bukti sekarang ini, empiriknya. Sulit ya. Jadi masa lalu ya seperti itu. Output mungkin dikritik karena poor syntax and accurate. Misalnya berbagai jenis ukuran, moneter ditambahkan bersamaan, ya, bersama-sama, ya, berbagai jenis ukuran moneter. Contoh seperti apa ini? Output. Misalnya aset itu. Aset itu kalau di laporan keuangan ada cash, ada piutang, ada persediaan, ada aktiva lancar lain, ada investasi jangka panjang, ada aktiva tetap atau PPA, ada aktiva lain. Nah, masing-masing unsur pos atau item-item di aset itu dinilai berdasarkan konsep pengukuran berbeda-beda, nggak sama. Ya, ukuran moneter nggak sama. Misal piutang menggunakan net reserve value, ya. Net reserve value itulah berdasarkan nilai piutang yang bisa dapat ditagih ke depan itu. Sedangkan presiden bukan net reserve value, tapi agak pokok penjualan historis, ya, penjualan, bukan harga jual. Nah, pada saat cash adalah nominal. Okay. Apakah berdasarkan kemampuan beli enggak? Ya? Sudah tetap historis, ya, akan masa lalu, ya, historis. Jadi kalau kalau kita menambahkan aset itu dari ukuran yang berbeda, dari metode pengukuran yang berbeda, artinya kan nilainya nggak ada maknanya. Total nilai aset itu nggak ada maknanya. Sama seperti sudah menjumlahkan 1 jeruk tambah 1 manggis sama 1 durian. Apakah ada 3? Kan karena masing-masing mempunyai bobot yang berbeda, ya, ukuran berbeda. Satu ukurannya manggis, 1 unit manggis, satu ukuran 1 unit apel, 1 unit durian, kan beda-beda. Kalau unit ditambahkan 3, ya. Nah, itu yang konotasi kenapa aset itu, jadi misalnya ditambahkan semua jadi 110 miliar. Apa arti 10 miliar? Nggak ada maknanya. Apa arti 3 unit? Nggak ada makna. Karena dia nggak setara. Nggak bisa tambahkan 1 apel tambah 1 jeruk, nggak bisa tambahkan. Nggak bisa 2 apa? Dapat 2 apa? Nggak bisa. Harus ada salah ukur apakah nilai berdasarkan nilai jeruk atau nilai durian atau nilai apel. Kalau nilai apel digunakan, maka 1 jeruk itu berapa persen dari harga 1 apel. Ya, misalnya 1 apel itu harganya 1 itu 5.000, ya. Sedangkan jeruk 1 itu 3.000. Berarti jeruk itu nilai apa? Jadi kalau 3.000 berarti 3/5 nilai. Ya. 3/5. Itu nilai satu jeruk, ya. Jadi 1 ditambah 3/5. Tambah lagi kalau misalnya apa tadi itu apa yang ketiga, durian. Durian itu 1 durian itu berapa kali apel? Kalau durian itu misalnya 100 kali apel, ya. Apel 5.000. Kalau 100 kali berarti kan kalau 10 kali kan 5.000, 50.000 kan, berarti 10 kali. Berarti nilai durian itu 10. 1 tambah berapa tuh? Tambah tadi berapa tuh? Apel, jeruk itu berapa, ya? Nah, ditambah kalau jeruk itu 1 jeruk itu sama dapat 2 apel, berarti jeruk itu 2 nilai. Kalau 1 jeruk dapat setengah apel, berarti 0,5. Jadi 1 tambah 0,5 tambah 10, itu totalnya, dapat sekian. Ya. Itu total unitnya. Jadi dalam apel, unitnya bisa 20 apel itu nilai, bukan 20 jeruk, ya. Itu. Tapi kalau nggak bisa soalnya kalau untuk ukuran yang sama itu nggak bisa. Ya.
Nah, kelemahan aset itulah dia output mungkin dikritik karena poor syntax accurate. Bagi jenis ukuran model itu ditambahkan bersama-sama. Jadi nggak ada makna yang terprestasinya. Jadi mungkin output akurat secara sintaktik, tapi tetap tidak bernilai karena kurangnya akurasi semantik. Jadi dulu dibeli kendaraan 1 unit harganya 15 juta, 5 tahun lalu 15 juta. Itu akurat karena evidensinya ada. Ada bukti, ada kulturisasi, semua lengkap ya. Jadi 15 juta. Kalau dipakai 15 juta, arti sintaktik itu tetap mengabaikan akurasi semantik. Kalau semantik apa? Dia dilihat dong berapa harga kendaraan itu saat ini. Harga yang sama, kondisi sama, sekarang berapa harganya. Ya. Misal 5 juta, sekarang harganya udah 10 juta. Berarti nilai 10 juta, bukan 15 juta. Ya. Jadi kurangnya respondensi, kurangnya hubungan antara masa lalu dengan sekarang. Jadi tidak melihat harga sekarang seperti apa. Jadi reward event, ya, atau transaksi atau value, lihat itu. Jadi sintaktik semantik itu seperti itu, sehingga kalau dia mau semantik level ini naik, dia harus mengkonversi dari sekarang itu. Sekarang, ya. Historic cost accounting dapat menghasilkan output yang akurat, karena ada bukti kan, tetapi memiliki sedikit atau tidak ada utilitas sama sekali. Kenapa? Karena nilainya beda dengan kondisi sekarang. Artinya mereka tidak berguna untuk mengambil keputusan. Karena informasi keputusan adalah informasi yang menggambarkan kondisi sekarang. Misal saudara itu mau beli perusahaan. Dikasih data 5 tahun lalu perusahaan bagus, tapi sekarang berapa? Ya, sehingga saya nggak bisa memutuskan saya beli apa enggak. Karena nilai tersedia 5 tahun lalu. Kalau saya beli perusahaan, saya ingin lihat sekarang. Berarti di evaluasi nilainya bahkan harga sekarang. Berapa harga sekarang? Baik itu harga for value ataupun harga present value yang menggambarkan lebih pragmatis. Ya, itu. Jadi itu dia semantik deh, semantik. Nah, yang ketiga normatif, yang kedua adalah normatif teori. Jadi itu digunakan antara 50 sampai 60-an, di 10 tahun. Ini masa-masa golden age, ya. Di masa-masa di mana pada prodi ini akuntansi berusaha membenahi diri karena timbul ketidakpercayaan dari masyarakat global ya, bahwasanya akuntansi itu ya datanya kurang bagus lah ya. Sehingga mereka begitu lihat praktek sekarang, mereka langsung mengatakan itu yang seharusnya dilakukan. Ya. Itu 50-60 itu mereka riset, sekali riset aja menemukan masalah, wah ini kalau dari penjual harus catat seperti ini. Nggak boleh terlambat catat, lalu catatnya berdasarkan nilai tertulis di bukti, maka itu diakui sebagai cash atau piutang dagang, terus penjualan harganya nilainya sama dengan yang tercantum di bukti. Sehingga seharusnya ke depan itu juga gitu. Jadi harusnya perusahaannya catat stories ya. Itu salah satu normatif teori. Walaupun harganya itu tidak mengalami perubahan, tetap harga historis. Ya kan? Rekomendasi kebijakan apa? Dia konsentrasi terhadap yang muncul dari true income, profit, dan praktek yang meningkatkan decision usefulness, manfaat pengambil keputusan. Based on analytical dan empirical proposition. Jadi empirical proposition empirical yang mereka based on situ. Ya. Tapi laporan harus dimaksud apa yang dikatakan. Ya. Nah, apa disebut true income dalam normatif teori itu? Dia single measure for asset. Jadi katanya untuk mengatasi dalam tingkat level sintaktik tadi, sintaktik pragmatik itu di mana nilainya itu. Jadi munculnya nilai aset itu yang tidak setara karena konsep penilaiannya beda. Cash menggunakan nominal, tapi kita menggunakan net asset value. Jadi kan nggak sama. Jadi dia maunya single measurement untuk semua penggunaan aset. Kalau aset itu diukur menggunakan stories seperti semua, apapun presiden stories, ya, kemudian juga akibat stories semua, agar bisa bahwasanya nilai itu bisa ditotalkan, bisa setara. Ya. Dan kemudian juga unik dan gambaran profit yang benar, angka keuntungan yang unik dan benar ya. Lalu manfaat decision apa?
The basic objective accounting adalah untuk membantu decision making process dari pengguna laporan akuntansi tertentu dengan menyediakan useful accounting data. Ya. Jadi akuntansi yang bermanfaat bagi pengguna. Ya. Jadi tujuan akuntansi itu bagaimana akuntansi bisa supaya informasi yang bisa membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Ya. Jadi kalau seandainya dalam keputusan ekonomi itu besar menggunakan data yang disediakan oleh pemanajer, baru dikatakan polisi akuntansi relevan buat keputusan. Jadi dalam policy decision lah, pertama ni accounting sistem akuntansi setiap perusahaan. Nah, desain model dari pengguna seperti apa? Kemudian juga nanti desain model untuk pengguna. Jadi desain model untuk pengguna itu dari hasil empirikal akuntansi, sistem akuntansi perusahaan. Ya. Nah, kemudian normatif teori itu proses normatif teori. Kalau normatif teori adalah menyampaikan apa yang terjadi ya, saat ini di hasil empirikal pertama kali. Ya. Jadi begitu seharusnya. Jadi kalau jalan 2 tahun dah perubahan, dia nggak mau ikut yang pertama. Pak, ini normatif sekali Pak. Dulu memang seperti ini. Sekarang nggak mungkin lagi bukan seperti ini. Misal, wah ini historical cost ya. Memang dulu pakai historical cost. Tapi sekarang agak repot historical cost. Secara akuntansi sekarang kan umumnya kan menggunakan fair value sama present value. Nilai. Ada beberapa item yang masih historik, tapi ada juga pilihan bagi perusahaan. Ya, bagi perusahaan apa menggunakan fair value atau menggunakan present value base ya. Fair value base atau menggunakan historical base. Padahal semua perusahaan memiliki kondisi yang berbeda. Nah, tahun 2070 diperluas lagi normatif teori. Jadi perluasnya kemungkinan karena ada perubahan zaman. Perubahan zaman, perubahan kebijakan, situasi ekonomi, kemudian situasi sosial budaya berubah. Sehingga apa yang dulu cocok untuk diterapkan, tahun di atas 70-an udah enggak lagi. Ya. Jadi berdasarkan based on experience dan fakta, real world phenomena. Jadi experience fakta itu setiap saat diperbarui, update. Kalau normatif kan enggak, hanya sekali aja udah gitu terus. Sama seperti misal kalau normatif itu seperti 1+1 2 diteliti. Wah, 1+1 2 dihitung. Satu korek api tambah satu korek api dihitung lagi. Hitung pakai angka 1 2 memang 2 hasilnya. 2 hasilnya. Ya, 2 hasilnya. Ya. Nah, tapi selamanya 2 terus ya, 2 terus. Kalau pada tahun ke-100 misalnya, ternyata dunia lebih beda. 1+1 bisa aja nggak 2. Ya. Dibuat bisa ada barang 1, tambah 1 lagi. Ya. Dia 1 lenyap karena kualitas segala macam. Ini 1,5. Jadi 1+1 1,5 bagi PTA. PTB 1+1 malah 4 ya. 1+1 ternyata yang tambah ini beranak malah ya. Bisa jadi 2, berarti 3. Karena fakta experience seperti itu. Jadi apa dulu disebut normatif, sekarang bukan normatif lagi. Jadi itu pository. Pository itu menawarkan update perkembangan empirikal yang bisa digunakan untuk memperisi ke depan permainan yang ada. Ya. Nah, saudara mahasiswa itu bikin skripsi, ya dia melihat apakah model ini masih dipakai atau enggak. Di empirikal lah sekarang. Oh ternyata nggak bisa dipakai. Tadi signifikan, sekarang udah nggak signifikan lagi. Dulu tuh variabel A mempengaruhi variabel B, X mempengaruhi Y. Sekarang udah nggak lagi, X itu nggak mempengaruhi Y lagi. Bisa contoh seperti itu. Itu pository. Jadi lahirlah teori baru pemikiran, wah ternyata kenapa PTX itu mempengaruhi Y, dulu mempengaruhi, ditelitilah ya. Kenapa penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi itu seperti apa? Lahirlah regresi moderating, ya, intervening, kemudian si variabel control dan sebagainya, ya, itu variabel utama gitu. Itu adanya hasil empirikal yang pository yang bisa merubah apa yang normatif masa lalu. Ya. Jadi dia lebih menjelaskan kenapa current practice seperti ini. Ya, kurang berisi peran accounting forensic dalam decision making ke depan. Ya. Jadi berisi orang akuntansi dalam informasi decision making. Nah, kalau sudah
riset di pasar modal, ya, anak akuntansi, itu sebagian besar kejebak dengan ilmu keuangan, ya, bukan ilmu akuntansi. Dulu sama, ya, data dan juga sama. Tapi anak akuntansi perspektifnya sama ke anak keuangan. Yang mulai hasil riset itu sama keuangan. Teori dipakai juga banyak teori keuangan, bukan akuntansi. Ya. Sehingga mana basic ilmunya yang selama ini sudah belajar 4 tahun, jadi nggak ngerti sudah. Artinya mahasiswa itu nggak ngerti apa riset akuntansi seperti apa. Dia ikut riset ilmu keuangan. Ya. Ilmu keuangan. Penelitian juga sama. Jadi bisa contoh dalam masa akuntansi, dampak X atau Y. Mungkin di keuangan X dan Y itu mengatakan bahwa ini X itu mempengaruhi Y karena ini mungkin kondisi di mana investor melemah sehingga X itu mempengaruhi jadi negatif, ya. Nah, kalau akuntansi enggak lagi. Kalau X itu kenapa melemah? Dia minta, oh ini gejala investor tidak mau menggunakan data informasi akuntansi lagi. Karena data informasi itu dalam melihat perbaikan Y itu dianggap enggak relevan, ya. Sehingga bisa dikatakan X tidak mempengaruhi Y itu berarti data informasi itu enggak relevan terhadap investor pasar modal, ya. Sehingga perlu ada perubahan kerja akuntansi yang perlu mereview. Kalau itu benar, ya, review. Jadi beda kan sama ilmu keuangan. Ilmu keuangan nggak ada perspektif dari segi standar akuntansi, nggak ada perspektif bagaimana kualitas informasi akuntansi, nggak ada. Ya. Dia menyatakan, wah ini nggak pengaruh, berarti ini nih, ya. Investor itu nggak menggunakan data itu lagi karena nggak relevan buat dia. Data-data itu nggak relevan, dan juga data itu perhitungan dari formulasi X itu, data formulasi X itu nggak ada hubungan dengan Y gitu, ya. Karena satu item utility beda lagi, pengukuran beda, gitu. Seperti itu. Nah, dia juga berisi peran itu tadi. Nah, main different perbedaan utama antara normatif dan preskriptif itu ada dua, ya. Itu normatif teori bersifat preskriptif, ya. Normatif. Preskriptif itu mendeskripsikan apa yang terjadi, apa yang seharusnya, bagaimana seharusnya dilakukan ke depan dan sekarang, siapa yang seharusnya. Posisi teori bersifat deskriptif, dia beda. Preskriptif sama deskriptif. Preskriptif cenderung ke normatif, ya. Deskriptif nggak menjelaskan apa yang terjadi sekarang ini. Kalau preskriptif apa yang seharusnya, ya. Bisa kalau bagaimana pelakuan treatment pendapatan perusahaan jasa, ya. Kalau dia normatif, bagaimana dia menemukan pertama kali dampak pengakuan perusahaan jasa itu, itulah normatif. Walaupun sekarang mulai perubahan, nggak cocok lagi, ya, karena hasil empirikalnya deskripsikan bahwasanya gini-gini, nggak mungkin teori lama itu kepakai lagi. Itu pasti bisa juga mungkin, bisa enggak, bisa kepakai, bisa enggak, ya. Itu pasti bersifat deskriptif, explanatory atau prediktif, ya. Nah, pendekatan perbedaan perspektif perbedaannya lah pendekatan saintifik. Memiliki asumsi yang melekat pada dunia akan reality adalah objective reality. Jadi memiliki asumsi yang melekat bahwa dunia yang akan reality adalah objective reality. Ya, reality. Jadi objective reality yang betul-betul apa yang ada sekarang, ya, realitas sekarang itu, yang betul ada barangnya, objeknya ada. Lakukan dengan incremental hypothesis. Kemudian memiliki asumsi tersirat bahwa ikut teori berlaku dalam keadaan yang konstan di seluruh perusahaan presiden waktu ini. Ya. Nah, kritikan terhadap scientific method apa? Large scale statistical research cenderung menyatukan semuanya. Jadi kalau sudah meneliti tentang Indonesia, bagaimana dampak leverage terhadap harga saham gitu. Sudah teliti semuanya. Semua perusahaan Indonesia teliti semua, kan besar, skala besar. Tapi hasilnya pasti tidak menggambarkan secara mikro, ya. Tidak menggambarkan karakteristik suatu industri, daerah tertentu. Bisa berbeda-beda. Karena data besar sekali. Data besar cenderung data nggak normal. Makin besar data nggak normal, ya. Kan suatu kalau meneliti, Pak, datanya kecil nih. Seberapa dia dikatakan normal? Kalau ada teorinya. Kalau data masih kecil, ya tambahkan lagi
tingkat normalitas meningkat, tambah lagi meningkat lagi. Ya. Tapi begitu level tertentu data itu nggak normal. Ya. Misalnya sudah data sudah 2000 observasi, kemungkinan nggak normal. Kalau dalam 2000 observasi itu ada variasi yang sangat luar biasa, perbedaan variasi dari kasus data itu yang 10.000 ada 3 macam gaya data. Itu kan normalitas jadi hilang, hilang. Ya. Itu dilakukan lingkungan yang sering jauh dari the world of all the concern and content. Ini jauh dari dunia nyata di kondisi sekarang dan concern terhadap akuntan. Ya, itu. Naturalistic approach menyerahkan bahwa tidak ada asumsi atau teori yang berbentuk sebelumnya. Jadi sifat naturalnya. Jadi seperti misalnya temuan teori-teori yang di ilmu pasti, dia seperti ini, naturalistic approach. Ya, dia menemukan cara untuk memproses daur ulang sampah gitu. Ya, selama ini ada yang bikin itu, bikin dia natural, dia menemukan secara natural. Atau sekarang keterbaruan. Ya. Fokus pada film spesifik, real world problem, masalah dunia nyata spesifik perusahaan. Ya. Naturalistik gitu, ya. Bandingkan dengan pendekatan lain. Ya. Nah, cara alternatif memandang dunia ya. Kategori asumsi different perspektif itu, different perspektif, kategori asumsi lah. Realitas sebagai struktur konkret reality. Ketika sebagai proses yang konkret ya, benar-benar terjadi. Realitas sebagai bidang informasi kontekstual. Realitas sebagai wacana simbolik, realitas sebagai kondisi sosial, realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia. Ya. Dan untuk kategori 1-3 lebih tepat menggunakan scientific approach. Jadi kalau 1-3 ini pendekatan lebih baik menggunakan scientific approach. Ya. Tapi kalau kondisi 45 naturalistic approach lebih tepat. Itu sisi sosial, proyeksi imajinasi manusia itu kan belum terpikir apa yang terjadi ke depan. Tapi kalau 1-3 itu empirical science, bisa jelaskan fenomena dan bisa berisi itu 1-3 lebih saintifik. Tapi kalau yang 45 adalah fakta bahwasanya sesuatu yang nggak terpikirkan sebelumnya jadi temuan baru itu ya. Itu makan naturalistik ya. Ini perbedaan perspektif ya. Perspektif itu ada antara saintifik sama naturalistik riset ya. Perbedaan perspektif. Pertama dari segi ontologi. Ontologi itu ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada diteliti. Riset itu dia cenderung reality of objektif konkret ya. Dan accounting ada objektif reality ya kalau ontologi. Kemudian naturalistik itu pendekatan naturalistik, ontologinya lah reality it's socially constructed and a product of human imagination ya. Jadi kalau scientific approach kan enggak ya. Ya, jadi riset adalah sesuatu yang objektif dan konkret. Kalau yang naturalistik, realita adalah social constructed ya, dan merupakan produk dari human imagination. Ya, beda kan sama scientific ya. Natural beda ya. Scientific itu berdasarkan objektif dan konkret. Kalau ini enggak ya. Dan accounting is constructed reality. Kalau dia accounting objektif reality. Jadi naturalistik itu sesuatu yang dibangun, kenyataan sesuatu yang kalau ini saintifik yang apa adanya, gitu. Apa yang terjadi ya itulah scientific research. Kalau naturalistik enggak. Jadi mengolah sesuatu yang jadi baru, gitu. Ya. Itu segi ontologi. Kemudian epistemologi, kalau purpose lah, ini terkait dengan ilmu yang membahas tentang teori. Teori kalau teori itu satu ada dua ya. Kemarin kan saya jelaskan. Bedakan knowledge sama teori. Kalau teori itu menjelaskan fenomena dan bisa berisi ke depan fenomena seperti apa. Ya. Jadi kalau di sini itu epistemologi, kalau dari scientific research itu epistemol
and of knowledge. Holistik, ya. Satu holistik, satu yang piecemeal. Dan kemudian reductionism. Kalau di dalam naturalistik itu complexity of the world cannot be solved by reductionism. Ya. Kemudian kalau di scientific approach juga testing or individual hypothesis, kemudian law capable of generalization. Kalau ini intro irreducible law, ya. Kalau dari segi metodologi, ya, dari segi asal metodologi, ya, itu struktur, kemudian kalau dia natural itu unstructured, ya. Terus itu ada sistematika, kalau naturalistik apa adanya, ya. Kemudian theoretical base, kemudian non-priori teori. Jadi dia berdasarkan, kalau scientific berdasarkan teori yang selama ini, kalau natural enggak. Ya, natural itu kalau teori selama ini bisa jadi teori baru. Kemudian sintaktik, kalau dia naturalistik lebih cenderung ke study. Kemudian empirical induction to form hypothesis. Jadi hipotesis empirical induction, jadi hasil lapangan yang mencerminkan dari praktik akuntansi. Kalau di naturalistik itu menjelaskan lebih feasibility, jadi lebih kemana-mana. Kemudian juga appropriate statistical method, kalau segi scientific research, kalau natural lah, expense of event, ya. Jadi kalau scientific itu menggunakan metode statistik, ya, dalam analisis data. Kalau naturalistik itulah terkait dengan pengalaman peristiwa kejadian ada tadi selama ini, itu digunakan sebagai dasar untuk menilai data-data empirikal naturalistik, ya. Ini secara natural. Apa perbedaan pendekatan saintifik sama naturalistik? Ini sudah rangkum, ya. Jadi pendekatan saintifik itu menggunakan struktur teori. Jadi sistematika mulai dari permasalahan, kemudian mulai kajian teori, kemudian desain penelitiannya, kemudian hasil empirikalnya dan kesimpulan. Kalau pendekatan natural tidak menggunakan struktur teori, karena lebih bertujuan untuk menemukan teori, bukan teori. Kalau yang saintifik kan pembuktian teori, kan, punya teori. Kalau ini menemukan teori baru. Kalau dia pendekatan naturalistik, jika tujuan penelitiannya ingin membuktikan atau menentukan keterbatasan suatu teori, ya. Jadi ujungnya, ya, dia akan melakukan perubahan. Struktur teori, kalau di dalam pendekatan saintifik, struktur teori digunakan untuk membangun satu lebih hipotesis. Kalau di dalam natural, hipotesis jika ada sifatnya implisit, tidak eksplisit. Jadi cenderung tidak ada. Kenapa? Dia tidak membuktikan, dia tidak berdasarkan teori yang ada selama ini, ya. Dia hanya berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi dan membuktikan teori yang ada selama ini nggak berlaku lagi. Pendekatan statistik juga melakukan setting artifisial, misalnya dengan metode eksperimen dengan memanipulasi beberapa variabel. Kalau dalam pendekatan naturalistik, pendekatan naturalis menolak bentuk terstruktur dari aset. Pendekatan naturalis juga menolak pengaturan riset secara artifisial. Kemudian penelitian pendekatan naturalistis lebih menggunakan dan menjaga setting alamiah natural, di mana fenomena atau perilaku yang akan diamati terjadi. Jadi tidak ada setting data. Kalau saintifik ini bisa dikontrol macam-macam. Ini enggak apa adanya. Ya. Dalam pendekatan saintifik menolak bahwa teori membumi, grounded, ya. Di datanya ada argumentasi bahwa fact don't speak for themselves. Ya. Jadi fakta tidak bicara untuk itu sendiri, ya. Jadi fakta sesuai dengan apa yang bicara fakta, nggak sama dengan apa yang diomongin, gitu. Ya.
Jadi dia bersama fakta, tapi nggak sesuai lah kondisi sekarang. Sedangkan naturalistik sejalan dengan konsep grounded teori yang dikembangkan oleh Glasser dan Strauss 1967 yang percaya bahwa cara terbaik untuk menjelaskan dan membangun teori adalah dengan menemukan dari data pendekatan menemukan data, ya. Kemudian pendekatan ini menganggap bahwa teori grounded di datanya. Jadi dengan pendekatan teori, kenapa seperti itu? Karena dalam naturalistik itu dia berusaha membuktikan bahwasanya berusaha mencari sesuatu yang baru, ya, baru. Tidak berdasarkan pada masa lalu. Faktanya penting, ya. Atau seperti apa? Ya. Kalau di dalam saintifik itu dicari fakta yang diperoleh dari riset itu nggak sesuai dengan keadaan. Ya. Dia pendekatan saintifik membutuhkan pengujian secara kualitatif dan statistik. Ya. Sedangkan pengikut grounded teori termasuk yang mengembangkan metode penelitian eksplorasi, riset, eksplorasi riset yang tidak menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dan tidak menggunakan teknik metode untuk menyimpulkan hasil yang diobservasi. Metode naturalisme dan lebih metode eksplorasi bersifat kualitatif dan menggunakan data kualitatif, ya. Jadi itu, artinya dalam pendekatan naturalistik itu, ya, dia nggak perlu menguji supaya deskriptif aja, gitu. Diuji, ya, kalau diuji itu kesannya saya sih kan sesuatu yang berpengaruh jadi tidak pengaruh kan, karena ada batasan dari errornya, ya. Kalau dinaikkan nggak pengaruh, itu kan pengaruh, ya. Scientific approach apply to accounting. Bagaimana pendapat saintifik dalam akuntansi? Misconception of purpose. Ubah politisi akuntansi jadi ilmuwan. Ya, ini. Padahal akuntan itu nggak bisa jadi ilmuwan karena dia kan menceritakan apa yang terjadi di praktek. Itu lebih sifatnya naturalistik sebenarnya, akuntan, bukan scientific approach. Jadi dia praktisi, jadi seorang akuntan praktisi, bukan scientific. Jadi natural aja. Ya. Maka akuntan itu kalau ngomong kan suka tidak empirikal. Ya, wah di Partai Sanu gini cara, ini cara, itu gini caranya. Tapi secara empirikal rata-rata gimana? Dia nggak bicara itu. Kan sifatnya makro kan. Akuntansi itu lebih makro pada ilmu keuangan, lebih makro pada ilmu ekonomi. Ya. Di level mikro itu paling tinggi itu akuntansi, kedua manajemen, ketiga ilmu ekonomi. Ya. Jadi ya akuntan itu kalau dia praktik di sini dia nggak ngerti praktik di sebelah. Ya. Kalaupun tahu praktik sebelah, dia nggak perlu juga apa terbaik dan segala macam. Ya bisa seperti itu. Sifatnya dia, ya temukan ini seperti ini, ya inilah harus dilakukan. Di scientific method tidak mengklaim memberikan truth. Ya. Kemudian ya dia mengatakan kalau di scientific itu rata-rata sih kondisi baik, tapi apakah kondisi ini bagus? Belum tentu, ya. Kalau kita menuju satu perusahaan belum tentu kondisi bagus, ya. Bukan berarti rata-rata bagus semua, enggak, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang tidak punya kinerja yang cukup pada kondisi sekarang. Ya. Nah itu di dalam teori saintifik juga menjelaskan, tapi kalau naturalistik dia masing-masing perusahaan itu unik, ya, nggak bisa samakan perusahaan lain. Ini mencoba untuk memberikan bukti persuasif yang dapat menggambarkan, menjelaskan, untuk memprediksi. Ya. Nah, apa isu audit, teori, dan yang dibangun? Pembangunan teori audit. Audit sama accounting beda. Audit adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Ya. Jadi auditor memberikan suatu opini berdasarkan apakah laporan keuangan sesuai dengan applicable reporting framework. Sesuai enggak dengan kerangka kerja pelaporan applicable, bisa diaplikasikan. Lalu apakah penyata tersebut memberikan pandangan yang pandang benar dan adil, gitu, ya. Ya, jadi belum
Pada pasien ini. Normatif era accounting bertepatan dengan normatif approach to auditing teori. Ya. Jadi normatif accounting tepat juga normatif pada auditing teori. Karena ini sejalan kan. Jadi kalau pada saat itu teori lahir dari menggunakan konsep normatif, maka audit juga pakai normatif juga. Ya. Positif accounting itu cenderung positif ya untuk audit teori. Jadi kalau positif di accounting, di teori juga positif. Jadi sejalan. Kenapa sejalan? Karena audit itu kan audit informasi keuangan. Informasi keuangan. Sehingga dalam audit pun harus ada positifnya dari apa? Dari pelaku apa? External auditor ya gitu. Nah itu saya sampaikan. Jadi saya sudah bab ini menjelaskan beberapa pendekatan untuk memformulasikan teori dalam akuntansi. Ya. Kemudian memformulasi teori akuntansi, baik secara positif, normatif, spesifik, dan naturalistik ya, akuntansi. Jadi kalau dia proses itu lebih cenderung naturalistik ya, peningkatannya kualitatif ya. Secara saintifik pendekatannya kualitatif. Karena menggunakan uji adalah di statistik ya. Sedangkan naturalistik dia menjelaskan praktek yang ada. Seluruh praktek itu dijelaskan ya. Disebabkan penting kualitatif ya, kualitatif. Ya, ada pertanyaan sampai sini, silakan. Ada pertanyaan? Cukup, Ini Pak. 2 jam. Pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada ya? Oh. Kalau enggak ada, saya boleh pamit dong. Kalau enggak ada. Kalau enggak ada, saya pamit dong. Halo? Halo? Bukan gitu, Pak. Maksudnya cukup jelas, Pak. Oh, cukup jelas ya? Ya. Ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan lagi ya, stop share. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, ini kita foto lagi ya. Coba si Nur Aisyah ya, coba Nur Aisyah. Nur Aisyah buka videonya, Nur Aisyah. Nur Aisyah. Kau absen loh. Situ 1, 2, 3 orang absen, enggak masuk ya. Berarti orangnya pergi nih. Kalau pergi berarti sama kayak sekuliah, ambil absen orangnya nggak ada, berarti absen ya. Kalau kuliah kelas, kalau offline itu bisa absen, orangnya nggak ada. Berarti kan absen tadi itu. Ya. Indonesia absen ya. Absen itu. Ninggalin apa kuliah ya, nggak tahu kemana. Ya. Gitu ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3 ya. Ini Indonesia itu di absen. Jadi juga sama tuh kuliah foto pertama dia susah buka sekali ya. Bukaan susah. Ya. Kemungkinan dia tidak berkenan hadir dari. Mungkin dia nggak masuk nih. Ya. Itu mana ini? Aduh, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kuliah sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Selamat, Pak. Sama-sama. Bapak. Sama-sama. Oke ya. Udah. Silakan apa siapa nih? Aduh. Silakan live itu yang ada di live ya. Ya.
Berarti. Yuk, cepat. Cepat. Semangat baru dong. Yang bawah itu. Betul sasak, tapi aduh lah. Capek dia enggak.